Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Kediri, Jawa Timur. Kediri mempunyai sejarah panjang sejak era kerajaan. Diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Kelut dan Gunung Wilis, serta dibelah oleh sungai besar, yaitu Sungai Brantas. Kediri memang tidak mempunyai wisata pantai, tetapi wisata jenis lainnya tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah wisata religi, yang terkenal sakral dan dapat menenangkan hati, seperti berkunjung ke makam para wali. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kediri, Jawa Timur. Makam Syekh Wasil Samsuddin. Makam Syekh Wasil Samsuddin atau Pangeran Mekkah berada di Kelurahan Setono Gedong, Kecamatan Kota Kediri. Jaraknya sekitar 1,3 km dari alun-alun kota Kediri ke arah utara. Selain makam Syekh Wasil Samsuddin, ada juga beberapa tokoh Islam yang dimakamkan di komplek ini. Di antaranya adalah makam Wali Akbar, makam Pangeran Sumende, makam Sunan Bagus, makam Sunan Bakul Kabul, makam Kembang Sastronegoro, makam Mbah Siti Fatimah, dan makam Mas Amangkurat III. Menurut juru kunci makam Syekh Wasil Samsuddin selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada bulan Ramadan, khususnya di waktu sore menjelang berbuka puasa. Dikisahkan, Syekh Wasil Samsuddin adalah guru spiritual dari Raja Kediri, yaitu Sri Aji Joyoboyo. Bahkan, Syekh Wasil Samsuddin adalah tokoh yang mempunyai andil besar dalam ramalan Joyoboyo. Syekh Wasil Samsuddin berasal dari negara Persia dan datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Dan ini tercantum dalam serat Jongko Joyoboyo. Makam Syekh Abdullah Mursad. Makam Syekh Abdullah Mursad berada di Komplek Pemakaman Sentono Landeyan, Tegal Rejo, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Jaraknya sekitar 8,3 km dari alun-alun kota Kediri ke arah utara. Dikisahkan, Syekh Abdullah Mursad atau Syekh Abdul Mursad hidup pada masa Kesultanan Demak, sekitar abad ke-16. Ada banyak versi yang menyebutkan tentang asal-usul Syekh Abdullah Mursad. Di antaranya adalah beliau memiliki garis keturunan dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Menurut silsilah yang diterbitkan oleh Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdullah Mursad, beliau adalah salah satu putra Pangeran Demang kedua Ngadiluwih. Kakeknya dikenal sebagai Pangeran Jalu alias Pangeran Demang pertama Setono Gedong. Putra Raden Panembahan Wirasmoro, putra Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, putra Sultan Raden Patah. Sisa bangunan pondok pesantren peninggalan Syekh Abdullah Mursad memang sudah tidak ada. Akan tetapi, anak keturunan beliau
telah menyebarkan dan mendirikan banyak pondok pesantren di tanah Jawa. Dan di antara putra Syekh Abdullah Mursad yang melahirkan keturunan kiai-kiai besar di tanah Jawa adalah Kiai Anom Besari, yang makamnya berada di Kuncen, Caruban, Madiun. Makam Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Makam Kiai Haji Soleh Banjar Melati berada di Gang 1 Nusa Indah nomor 11A, Kelurahan Banjar Melati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jaraknya sekitar 1 km dari alun-alun Kota Kediri ke arah barat daya. Dikisahkan, Kiai Haji Soleh Banjar Melati adalah salah satu ulama sepuh di Kediri. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren tertua di Kota Kediri, yaitu Pondok Pesantren Banjar Melati. Kiai Haji Soleh Banjar Melati masih keturunan dari Syekh Abdullah Mursad. Kiai Haji Soleh Banjar Melati masih sezaman dengan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura dan Syekh Nawawi Banten. Beliau dikaruniai putra-putri dan menantu yang alim. Banyak dari menantu Kiai Haji Soleh yang menjadi pendiri pondok pesantren. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, pendiri pondok pesantren Kedung Lo Kediri, Kiai Haji Muhammad Fadli, pendiri pondok pesantren Batokan, Petok, Mojo, Kediri, Kiai Haji Muhammad Dahlan, pendiri pondok pesantren Jampes, Kiai Haji Mansur, pendiri pondok pesantren Pucung, Blitar, dan Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Makam Kiai Haji Ahmad Jajuli Usman. Makam Kiai Haji Ahmad Jajuli Usman berada di Jalan Raya Mojo, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Jaraknya sekitar 16 km dari alun-alun Kota Kediri ke arah selatan. Dikisahkan, Kiai Haji Ahmad Jajuli Usman adalah pendiri pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Kiai Haji Ahmad Jajuli Usman lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1900 Masehi. Beliau adalah putra ketujuh dari 13 bersaudara, dari pasangan Raden Mas Muhammad Usman dengan Nyi Mas Ajeng Muntokinah binti Muhammad Syafi'i. Kiai Haji Ahmad Jajuli mengawali masuk pesantren di Pondok Pesantren Gondang Legi Nganjuk, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Kiai Haji Ahmad Jajuli juga berguru kepada beberapa ulama, di antaranya adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Dimyati Tremas Pacitan, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, dan Syekh Al-Alama Al-Aidrus Mekah. Kiai Haji Ahmad Jajuli Usman wafat pada hari Sabtu Wage tanggal 10 Januari tahun 1976 atau bertepatan pada tanggal 10 Muharram tahun 1396 Hijriah. Makam Gusmi. Makam Gusmi berada di Jalan Makam Aulia, Tambak, Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Jaraknya sekitar 22 km dari alun-alun Kota Kediri ke arah selatan. Dikisahkan, Gusmi atau Kiai Haji Hamim Tohari Jajuli adalah seorang ulama karismatik dan pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso. Gusmi adalah salah satu tokoh NU dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Beliau memiliki ikatan darah yang kuat
dengan berbagai tokoh Islam, terutama di daerah Jawa Timur. Gusmi adalah pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit untuk dijangkau akal atau nyeleneh. Dakwah yang dilakukan oleh Gusmi tidak bisa dicontoh begitu saja. Gusmi pernah mondok dan berguru kepada banyak kiai. Di antaranya adalah Kiai Mubashir Mundir Kediri, Kiai Haji Mas'ud Pagerwojo Sidoarjo, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Dahlar Gunung Pring Magelang, dan masih banyak lagi yang lain. Gusmi adalah seorang hafidz atau penghafal Al-Quran. Bagi Gusmi, dengan mendengar dan membaca Al-Quran, Gusmi merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Gusmi membentuk majelis semaan Al-Quran Jantiko Mantap dan Jamaah Dzikrul Ghafilin. Dan setiap tahun selalu diadakan acara haul Kiai Haji Hamim Tohari Jayuli atau Gusmi, yaitu pada setiap bulan Dzulhijjah. Makam Kiai Haji Ihsan Jampes. Makam Kiai Haji Ihsan Jampes berada di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gamping Rejo, Kabupaten Kediri. Jaraknya sekitar 5,6 km dari alun-alun kota Kediri ke arah utara. Dikisahkan, Kiai Haji Ihsan Jampes adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Dahlan bin Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Beliau adalah seorang ulama yang pendiam dan tidak suka publikasi. Beliau adalah salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam, terutama di wilayah Nusantara pada abad ke-19. Syekh Ihsan Jampes adalah pengasuh pondok pesantren Jampes yang sekarang bernama Pondok Al-Ihsan Jampes. Namanya semakin terkenal setelah salah satu kitab karangan beliau, yaitu Sirajut Thalibin, menjadi bidang ilmu yang dipelajari di berbagai pondok pesantren hingga perguruan tinggi, seperti di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dari banyaknya karya dan tulisan beliau, yang tidak hanya sebatas bidang ilmu tasawuf dan akhlak saja, tetapi juga ilmu falak, fikih, dan hadis, maka beliau dikenal sebagai seorang ulama sufi yang sangat luas ilmunya. Makam Kiai Haji Khazin Al-Muhajir. Makam Kiai Haji Khazin Al-Muhajir berada di Bulu Ampal, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tepatnya berada di Komplek Pesantren Darul Hikam, Bendo Pare, Kediri. Jaraknya sekitar 20 km dari alun-alun kota Kediri ke arah timur. Dikisahkan, Kiai Haji Khazin Al-Muhajir adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Hikam Bendo Pare, Kediri. Beliau adalah putra ketiga dari Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Kiai Haji Khazin adalah adik dari Kiai Haji Ihsan Jampes. Kiai Haji Khazin Al-Muhajir pernah nyantri kepada Syekhona Khalil Bangkalan bersama dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Yang diajarkan oleh Kiai Khazin untuk kita adalah ketekunan beliau dalam istiqomah sholat berjamaah dan mengaji. Cerita yang masyhur di kalangan para santri beliau adalah beliau selalu menjadi imam sholat 5 waktu lebih dari 40 tahun. Kiai Haji Khazin Al-Muhajir wafat pada tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1378 Hijriah atau pada tanggal 1 Juni tahun 1959 Masehi pada usia 130 tahun. Makam Kiai Haji Mubashir Mundir.
Makam Kiai Haji Mubashir Mundir berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim, nomor 8, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jaraknya sekitar 1 km dari alun-alun Kota Kediri ke arah barat. Dikisahkan, Kiai Haji Mubashir Mundir adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Imam Bakri, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mangunsari Nganjuk. Kiai Haji Mubashir Mundir atau yang biasa dipanggil Mbah Mundir adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Maunah Sari Bandar Kidul Kediri. Beliau dikenal sebagai kiai yang ahli tirakat. Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren lebih mengkhususkan pada bidang tasawuf, terutama pengistiqomahan sholat berjamaah dan wirid atau zikir. Hal ini berjalan kurang lebih selama 5 tahun dan hanya menerima santri putra saja. Tetapi pada tahun 1973, setelah beliau menikah, Pondok Pesantren menerima santri putri dan mulai membuka program tahfidzul Quran. Hal ini dikarenakan istri beliau yaitu Nyai Hajah Zuhriyah adalah seorang penghafal Al-Quran dan beliau adalah putri dari Kiai Haji Munawir Kerapyak, Yogyakarta. Kiai Haji Mubashir Mundir wafat pada tanggal 11 Jumadil Tsaniyah tahun 1989 pada usia 70 tahun. Makam Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Makam Kiai Haji Muhammad Ma'ruf berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kedonglo, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jaraknya sekitar 3 km dari alun-alun Kota Kediri ke arah barat. Dikisahkan, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Ma'ruf lahir pada tahun 1852 di Dusun Klampok Arum, Desa Badal Ngadiluweh, Kabupaten Kediri. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdul Majid, pendiri Pondok Pesantren Klampok Arum. Mbah Ma'ruf adalah pendiri Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munadzarah. Beliau berguru kepada banyak kiai. Di antaranya adalah Kiai Soleh Darat Semarang, Kiai Soleh Langitan Tuban, dan Kiai Khalil Bangkalan Madura. Pada tahun 1926, Mbah Ma'ruf mulai terjun dalam organisasi kemasyarakatan karena diajak oleh sahabatnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang pada waktu itu akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Maka setelah Nahdlatul Ulama berdiri, sebagaimana yang tertulis di Qonun Asasi pendiri NU yang pertama, Mbah Ma'ruf duduk sebagai Mustasyar NU. Mbah Ma'ruf wafat pada hari Rabu Wage, ba'da maghrib, pada bulan Muharram, tahun 1375 Hijriah, atau pada tahun 1955 Masehi, pada usia 103 tahun. Makam Kiai Haji Abdul Karim. Makam Kiai Haji Abdul Karim berada di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Tepatnya berada di Komplek Pondok Pesantren Lirboyo. Jaraknya sekitar 4 km dari alun-alun Kota Kediri ke arah barat. Dikisahkan, Kiai Haji Abdul Karim atau yang sering disapa Mbah Manap adalah ulama pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim lahir pada tahun 1856 di Dusuh Banar, Desa Diangan, Kawedanan Mertoyudan, Magelang. Beliau adalah putra ketiga dari pasangan Kiai Abdul Rohim dan Nyai Salamah.
Setelah cukup lama belajar di pondok pesantren Nurul Khalil yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Abdul Karim pamit untuk pulang. Tetapi sesampainya di Jombang, beliau mendengar bahwa salah satu sahabatnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, telah 3 tahun mengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian Kiai Haji Abdul Karim singgah dan nyantri di Tebu Ireng selama kurang lebih 5 tahun. Meskipun usia Kiai Haji Abdul Karim ketika itu sudah mendekati setengah abad, tetapi beliau belum juga melepas masa lajangnya. Akhirnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjodohkannya dengan putri kerabatnya, yaitu Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Kiai Haji Abdul Karim wafat pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tahun 1374 Hijriah. Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.